Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Suska Riau. Saya Ibrahim sebagai khatib dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya Auli Wardian Azhar sebagai muazin dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وآية الأخرى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ini hanya akan menjadi kata-kata yang tak bermakna. Bahkan khutbah Jumat ini menjadi batal kalau tak disebut namanya. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdulillah, kalau tak diawali pujian kepada Allah, fahuwa a'ta, maka amalan itu terputus, tertolak, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengawali dengan namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hidup ini pun juga tak bermakna. Semua hidup, binatang pun juga hidup, pokok kayu pun juga hidup. Lalu apa bedanya hidup manusia dengan binatang? Apa bedanya hidup manusia dengan pokok kayu? Hidup manusia menjadi bermakna kalau diawali dengan namanya Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Makanan hanyalah sebagai calon-calon sampah bakteri busuk. Ma'akal tafa'afnaita, yang kita makan akan busuk, dan makanan itu menjadi bermakna, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika namanya disebut. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Berapa banyak saudara kita terbaring dalam keadaan sakit. Sayup-sayup suara azan masuk ke telinganya. Dia hanya meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu di waktu sehat tak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sempat menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, maka tak ada duka di atas duka, penyesalan tak lagi bermakna. Lantar ji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, mata kami sudah melihat azabmu, wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan teriakan, pekikan azabmu di alam kubur. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, yang lampau tak akan kembali. Iza samaun fatarat, apabila langit terbelah. Wa izal kawakibun tasorat, planet-planet bertabrakan. Semua yang dikubur dibangkitkan. Disitulah orang baru sadar, apa yang dulu yang pernah aku lakukan, di situ akan dibuka. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, yang berbuat kebaikan hanya sebesar biji zahra akan diperlihatkan. Tapi jangan lupa wahai jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Tidak wahai jamaah Jumat. Yang buruk pun akan ditampakkan juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, akan ditampakkan, akan diperlihatkan juga segala rahasia manusia, akan ditunjukkan dengan penglihatan yang nyata. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa atasanmu sanggup memberikanmu gaji, begitu entengnya kau meninggalkan salatmu? Apa yang dijanjikan oleh anak istrimu, sehingga begitu enteng kau berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, padahal mereka akan meninggalkanmu sebelum hari tua tiba. Apa yang dijanjikan oleh anak-anakmu, ayah,
kami akan menjagamu di hari tua, maka berikan kami apa yang kami inginkan. Berikan kami rumah yang besar, berikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua tiba, kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul. Mereka pun menitipkan kita di panti jompo yang penuh kesunyian, sepi, suara cucu tak terdengar menangis karena mereka malu mengakui kita sebagai orang tuanya. Suapkanlah yang haram ke dalam perut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu semua akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Ish masihta, hidup sesuka hatimu. Apa yang kau ingin makan, makanlah. Apa yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan menjadi bangkai, kau akan mati, dan semua akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pernah mulut ini membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalaulah sempat masuk ke kamar mandi mengambil air wuduk salat sunnah duha sebelum berangkat bekerja, kalaulah sempat ketika duduk dalam suasana santai membuka HP lalu membuka Al-Quran digital sambil melihat beberapa ayat, merenung maknanya, mengingat mati, kalaulah sempat membawa anak istri ke masjid, kalaulah sempat dari beberapa persen pendapatan kita limpahkan untuk panti jompo, pembangunan masjid, kalaulah sempat beberapa meter tanah untuk kita berikan pembangunan masjid, maka itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain itu hilang tak bermakna. Adapun rumah yang besar, tanah yang luas mereka bagi-bagi, yang kita bawa hanyalah 3 helai kain. Kalau dulu mereka kita didik dengan didikan agama, di tengah malam mereka terbangun lalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi kalau mereka dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan mati, tak pernah diajarkan mengaji, ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celakanya lagi, mereka mengingat kita dengan suara musik, dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun, tak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalaulah dinyanyikan lagu kesenangan, terobat rindu hatinya, padahal itu tidak membuat pengaruh kepada kita di alam barzah sedikit pun. Maka sayang, buatlah sayang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai satu amal sesudah kematian. Iza matal insan, jika manusia mati, in qata'ah, semua putus. Yang dulu rajin baca Quran, putus. Yang dulu rajin solat sunnah tahajud, putus. Yang dulu rajin solat sunnah tahajud, putus. Tapi ada tetap yang mengalir, dan yang mengalir itu adalah waladun solihun, anak yang soleh. Hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga kenikmatan yang luar biasa, tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa. Untuk mendapatkan yang luar biasa, maka harus dengan ibadah yang luar biasa. Khutbah Jumat ini kembali mengingatkan kita ini mau ke mana, di sini untuk apa? Apa yang kita bawa mati menghadap Allah? Apakah nama, jabatan, harta, kebesaran ikut menghadap Allah? Tidak, wahai jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal akan menjadi puing-puing kenangan, yang akan dibawa adalah amal soleh. Kalaulah sampai hari ini masih bersemayam di dalam diri kita nikmat dan rahmat Allah, mari kita jaga dan kita pakai. Dan kita berharap kepada Allah husnuzon, Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Ketika itu malaikat datang memanggil, menyambut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan Rabbmu, radiyatan mardiyah, engkau ridho kepada Allah, Allah pun ridho menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqu zulma, jangan kau zalimi orang. Bersama dengan hartamu kau akan dihormati orang.
setelah hartamu habis kau akan diinjak. Bersama dengan kekuasaanmu kau akan dimuliakan orang. Sampai masanya kau tak lagi berkuasa, kau diremehkan, kau disepelekan orang. Bersama dengan Allah, Allah takkan pernah mati. Hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu mati. Man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah Maha hidup, takkan pernah mati. Siapakah dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illallah. Apakah dia hidup? Hayyun, dia Maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita? Apakah dia mengatur rezeki kita? Al-Qayyum, dia mengatur. Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh kecuali atas kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da wa nasara abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum binafsi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum yatazakkarun. Wala zikrullahi akbar.